Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali pada renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 7b dan Amsal pasal 10 ayat 19. Demikian firman berkata, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Dilanjutkan di Amsal pasal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara, memilih diam atau bicara, keduanya mengandung hal positif dan negatif. Ada waktu kita dituntut untuk diam dan ada waktu kita dituntut untuk bicara. Ketika nurani kita berbisik menyuruh kita diam, lalu kita justru bicara, maka saat itu adalah sebuah kesalahan terjadi. Sebaliknya, ketika nurani menyuruh kita bicara, tetapi kita justru diam, itu adalah suatu pelanggaran. Jadi saudaraku, baik diam maupun bicara merupakan hal yang mudah sebenarnya. Diam tidak membutuhkan tenaga atau biaya. Namun ketika dia sudah terkait dengan kepentingan, dia menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Demikian juga dengan bicara. Mengatakan sesuatu dengan porsi yang tepat di waktu yang tepat adalah sesuatu yang mudah. Ia akan menjadi sulit ketika sudah dikaitkan dengan kepentingan. Kita menjadi sulit mengatakan dan membicarakan sesuatu karena merasa kepentingan diri terganggu. Jadi saudaraku, antara diam dan bicara adalah dua kenyataan yang mudah untuk dilakukan, namun ketika sudah berhubungan dengan kepentingan dan kesenangan, maka kedua-duanya sama sulitnya untuk dipraktekkan. Saudara, Nelson Mandela, salah seorang negarawan besar dari Afrika Selatan dan seorang tokoh politik yang pernah menghabiskan waktu 27 tahun untuk belajar mengendalikan bicaranya. Selama 3 dekade dalam penjara, Nelson Mandela belajar untuk bijak dalam berkata-kata. Dari hasil pembelajaran hidupnya dalam penjara, ia meninggalkan ungkapan manis yang banyak dikenang hingga sekarang. Nelson Mandela berkata, bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Namun, 27 tahun dalam penjara mengajarkan saya menggunakan kesunyian dan kesendirian untuk memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuatnya dampak dari perkataan terhadap hidup matinya seseorang. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memberi porsi yang tepat antara diam dan bicara. Firman Tuhan berkata lebih baik diam daripada mengeluarkan perkataan yang kosong, menyinggung perasaan orang atau menyakiti orang lain. Lebih baik diam daripada kita menghancurkan harga diri kita sendiri di depan orang, atau lebih baik diam daripada memperdebatkan sesuatu yang sama sekali kita tidak ketahui. Tetapi berbicaralah untuk sebuah kebenaran meskipun harus dimusuhi karenanya. Berbicaralah jika kita yakin bahwa kebenaran yang kita ucapkan adalah sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Berbicaralah jika kita benar-benar yakin bahwa pesan yang kita sampaikan melahirkan sukacita dan mengarah pada pemuliaan Tuhan. Mari berbicara jika memang itu hal yang membangun hidup sesama, dan terutama marilah kita bicara tentang Injil,
meskipun banyak orang yang menentangnya. Jadi saudaraku, diam dan bicara itu sama baik dan buruknya. Tetapi seorang yang mampu diam di saat situasi mendesaknya bicara, dan bicara di saat semua orang lain mendesaknya untuk diam, itulah pribadi yang bijaksana. Selebihnya Tuhan yang memberikan hikmat. Jadi saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, agar hati kita diliputi oleh sukacita dan hikmat-Nya dalam mengarungi dan melewati hari ini dan hari berikutnya. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami pagi ini. Ajar kami untuk bijaksana dalam diam dan bicara. Ajar kami untuk menjadi kesaksian tentang Allah yang maha baik lewat bicara dan lewat diam kami, dan biarlah kami bisa mempraktikkan bicara dan diam yang semestinya Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.